Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qadri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bosan-bosan, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memilih kita untuk duduk di majelis yang dulu dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Majelis mungkin orang-orangnya kurang begitu terkenal di dunia, tetapi majelis tersebut orang-orangnya akan sangat dikenal oleh penduduk-penduduk langit sana. Majelis yang orang-orangnya mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi hati-hati mereka begitu tenang. Mereka mendapatkan sakinah. Mereka ditemani oleh para malaikat, sehingga para malaikat pun sudah sangat mengenal mereka. Maka orang-orang yang seperti ini semakin mendekati alam akhirat, maka perasaannya akan semakin tenang, merasa tidak sendirian lagi. Ketika ruhnya akan meninggalkan jasadnya, maka orang-orang yang biasa menghadiri majelis kebaikan, maka ruhnya akan disambut orang-orang yang biasa hadir di majelis kebaikan dari kalangan makhluk-makhluk gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang begitu besar. Kita semakin mendekati akhirat, kok semakin Allah hubungkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena tidaklah jalan menuju surga
kecuali ditempuh dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah dijaga dari keburukan-keburukan. Karena kok orang itu semakin tua, semakin mendekati akhirat, kok semakin dekat dengan keburukan-keburukan. Jangan-jangan begitu dia mati, jalan ke neraka tinggal pendek saja karena sudah saking dekatnya dia. Maka kita hadir di majelis ilmu ini kita anggap suatu keberuntungan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka bukan sekedar bagaimana mendapatkan informasi. Kenapa para sahabat itu begitu semangat menghadiri majelis-majelis kebaikan? Karena secara gaib majelis tersebut dihadiri oleh para malaikat. Secara gaib majelis-majelis apabila dibuat, majelis-majelis seperti itu apabila dibuat, maka hati akan semakin tenang. Kehidupannya penuh dengan rahmat. Orang-orangnya dikenal oleh para malaikat. Ini berbeda dengan hanya sekedar mendapatkan informasi. Malahan sekarang itu informasi begitu mudah. Lewat radio bisa, lewat tayangan bisa, lewat ini, lewat itu. Kalau sekedar mendapatkan informasi, mudah mendapatkannya. Tetapi karena dirinya tidak duduk dalam majlis-majlis yang dulu pernah dibuat oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka fadilah semakin tenang hatinya, hidupnya dipenuhi dengan rahmat, dirinya dikenal di kalangan para malaikat tidak didapatkannya. Maka kita penting mengistiqomahkan diri kita untuk selalu duduk dalam majlis-majlis seperti ini. Insyaallah nggih. Kita lanjutkan ngaji kita bab sabar, hadis ke-7 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa'atat baban nabi falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqala innama as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslimin tabki ala sobiyin laha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sebuah kuburan. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ziarah kubur itu bukan perkara yang terlarang dalam syariat. Hanya saja dalam hadis ini kita akan mengetahui tertib ziarah kuburnya. Wanita tidak dilarang untuk ziarah kubur, tetapi ada aturan-aturan yang hendaknya diperhatikan.
Karena ziarah kubur ini banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Mengingatkan bahwa orang semua akan mati. Kalau orang ingat mati, maka merasa dekat dengan akhirat. Kalau dekat dengan akhirat, teringat surga, teringat neraka, maka ada semangat-semangat gitu, untuk beramal kebaikan, ada semangat-semangat mentaubati gitu, menghentikan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau orang nggak pernah ziarah kubur gitu, maka ya umumnya jarang ingat mati. Kalau orang itu jarang ingat mati, maka juga jarang ingat akhirat. Makanya kalau orang itu terkadang itu mudah untuk ingat kepada Allah ketika dirinya itu melihat musibah-musibah. Terkadang hati keras gitu, merasa gitu, kehidupannya begitu berat. Tapi ketika memasuki rumah sakit, ada orang sakit begini, sakit begitu, Masya Allah berbagai macam keadaan. Akhirnya hati mulai lembut lagi, mulai bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang menghadapi kehidupan yang lebih berat melebihi saya masih banyak. Itulah fitrahnya manusia, hatinya mudah diingatkan, tetapi perlu ya, berhubungan langsung dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia ingat. Termasuk supaya orang itu ingat ke akhirat itu, hendaklah orang itu melakukan ziarah kubur. Bahkan disunahkan setidaknya ziarah kubur orang tuanya itu sepekan sekali, gitu, setiap hari Jumat. Maka Nabi SAW berkata, menasihati wanita tersebut, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dan bersabarlah, jangan berbuat sesuatu yang sampai melanggar aturan syariat, keluar kata-kata yang tidak beradab, keluar perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perempuan tersebut tidak mengenal siapa yang berkata, perempuan itu berkata, biarkan aku, karena engkau tidak merasakan musibah seperti musibahku. Perempuan itu tidak mengenali bahwa yang berkata, yang menasihati dirinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat, gitu, bukan ziarah kuburnya yang dilarang Rasulullah, tetapi Rasulullah menasehati gitu, manusia apalagi wanita itu perasaannya kadang sensitif gitu. Maka jangan sampai gitu, musibah-musibah itu menjadikan dirinya kehilangan kontrol, keimanannya menurun, sehingga keluarlah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai arahan aturan agama. Maka dikatakan kepadanya, setelah itu wanita itu diberitahu, sesungguhnya yang menasihati dia saat dikubur itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan itu tidak tenang, akhirnya sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendatangi pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak menemukan penjaga pintu di tempatnya. Maka wanita itu berkata kepada Rasulullah, saat itu saya tidak mengenal Anda, gitu. Saya tidak mengenal Anda.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kesabaran itu pada hantaman pertama. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat Muslim disebutkan perempuan itu menangisi anaknya yang meninggal dunia. Ini wanita ini sowan bukan pada saat baru ditinggal mati anaknya. Dan memang umumnya orang ketika musibah itu berlalu sehari dua hari, keadaan itu mulai berubah, mulai normal kembali. Ketika sudah normal, wanita tersebut sowan kepada Rasulullah karena dirinya tidak enak, kemarin dinasihati Rasulullah kok ngomongnya seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, sabar itu dituntut ketika hantaman pertama. Kalau orang sudah mulai normal, nilai kesabarannya beda. Jadi nilai yang sangat tinggi sekali itu ketika hari pertama dapat musibah, sikap dia bagaimana, itu nilai kesabaran yang pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti tambah hari sudah umumnya wajarnya orang nanti sudah mulai lupa dengan aktivitas yang dia kerjakan, sudah mulai tidak ingat Tetapi kalau hari pertamanya itu Masya Allah teringat biasanya makan bersama, biasanya duduk bersama biasanya ngobrol bareng ini kok tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba meninggalkan dirinya. Maka saat itulah kesabaran yang nanti nilainya sangat tinggi di sisi Allah itu saat itu. Maka penting kita itu selalu meningkatkan keimanan, karena kesabaran itu berbanding lurus dengan keimanan. Ketika keimanan kuat, maka menghadapi musibah-musibah itu dia akan kokoh. Kalau orang itu sudah lama hari musibahnya sudah lewat, semakin lama itu umumnya sudah mulai hilang. Bahkan nanti kalau ditinggal istri setelah sekian lama ingin nikah lagi. Tetapi pada hari pertama baru ditinggal istri, wes rasane pokoknya dunia ki kaya kiamat. Seakan-akan dunia tidak nikmat lagi Kelingan biasanya eneng sing ngegekne kopi, gak eneng Seakan-akan seperti itu. Lah kok pada hantaman pertama ini sifat sabar dia punyai, maka pahalanya begitu sangat besar. Apa pahalanya? Kita baca hadis setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat firman Allah yang tidak tercatat sebagai Al-Qur'an. Tiada balasan bagi hambaku yang beriman di sisiku apabila aku ambil kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian ia mengharapkan pahalanya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, istri kita, anak kita, atau siapa saja orang-orang yang kita kasihi, pada hantaman pertama ini kita sabar, tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, tetap istiqomah
tidak mengerjakan apa yang dilarang, tidak mengeluh, tidak keluar kata-kata yang tidak beradab dan seterusnya, semua itu dikerjakan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga. Dibalas dengan surga. Maka ini satu mujahadah, gitu. Mujahadah besar, gitu. Orang itu, tetapi kalau orang itu ingat itu tadi, gitu. Kalau mau bersabar, semua dari Allah, gitu. Ingin mendapatkan surga Allah, nanti biar sama-sama menghuni surganya Allah, nanti akan jadi kokoh, gitu. Hatinya ya, tetap bersabar karena ingat pahala dari Allah tersebut. Kalau tidak sabar, ya dia sudah kehilangan, gitu, kekasihnya, orang yang dikasihinya. Dia pun nggak bisa menghidupkan orang-orang yang dikasihinya. Dan kalau tidak sabar, ucapannya keluar ucapan yang tidak beradab, keluar perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka sudah kehilangan kekasih, ya, akan kehilangan pahala mendapatkan surga. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya, siapapun itu. Setiap amalan akan Allah balas dengan balasan yang sesuai. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'anit ta'un fa ahbaraha annahu kana 'adaban yab'asuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, rawahul Bukhari. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Penyakit, kalau orang sini mungkin menyebutnya semacam pagebluk, gitu. Kematian massal. Hari ini, gitu, kelihatan biasa-biasa saja. Malam tiba-tiba terjadi perubahan, besoknya sudah mati. Penyakit taun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabari Sayyidah Aisyah bahwa penyakit taun adalah siksa yang Allah kirimkan kepada yang dikehendaki. Akan tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang iman, orang yang sabar, orang yang menyikapi sesuatu sesuai iman, tidak akan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidaklah seorang hamba berada dalam daerah yang terkena penyakit taun, namun ia tetap tinggal di negerinya dengan sabar, karena arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau suatu wabah taun menimpa suatu daerah, maka yang dari luar jangan masuk ke daerah tersebut, yang sudah berada di daerah tersebut jangan keluar, jangan keluar. Lah orang yang sudah masuk dalam daerah tersebut, ya, ini kan nanti, ya toh, kemungkinan besar untuk mati itu kan sangat besar. Tetapi kalau dia tetap mengikuti aturan,
Rasulullah sudah bersabda kalau terjadi wabah taun, yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Kok orang-orang yang di dalam mengerjakan aturan syariat seperti itu tetap sabar mengharap pahala dari Allah, sedangkan dia yakin 100% tidak akan menimpanya sesuatu apapun selain yang Allah telah tetapkan baginya. Kalau saya mati ya memang Allah tetapkan mati, kalau saya tidak mati ya memang Allah tetapkan tidak mati, melainkan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi ada pahala-pahala syahid didapatkan tidak harus berperang, tetapi rasa mujahadahnya seakan-akan seperti berperang. Ada wabah di satu daerah, dia sudah berada di daerah tersebut, maka seperti aturan perang, kalau memang sudah terjadi perang maka nggak boleh lari dari medan pertempuran. Nah, dirinya juga tidak keluar dari daerah tersebut. Lah kalau orang itu masih berada di medan perang, ya kemungkinannya mati. Maka orang yang terkena, dirinya itu terkena wabah taun, berada di satu daerah yang terkena wabah taun, maka kemungkinan mati sangat besar. Tetapi dirinya tidak lari, maka orang-orang tersebut mendapatkan pahala mati syahid juga. Enak mati syahid ya, kuburnya jadi taman-taman surga, dia dibawa jalan-jalan oleh burung yang berwarna hijau ya, untuk melihat keindahan-keindahan surga. Ujuk-ujuk nanti sudah kiamat, sudah dikumpulkan, sudah waktunya, ujuk-ujuk itu tiba-tiba, sudah waktunya untuk memasuki surga. Semoga termasuk kita orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah yang begitu besar. Kita tidak minta supaya Allah itu menguji kita dengan ujian yang berat, tapi kita minta anugerah-anugerah Allah yang besar. Kemudian karena memang ini anugerah besar itu ada ujiannya, kita minta kepada Allah supaya kita lulus dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita itu bukan minta supaya diuji dengan perkara-perkara yang berat-berat. Kita mintanya ya perkara-perkara kita lihat sendiri diri kita itu mampunya yang mudah-mudah. Yeah. Kemarin ada katanya COVID. Yeah. Sekarang kan dilarang berproduksi buat rumah jadinya. Yeah. Selat-selat yang tahunan juga. Yeah. Nah, saya tetap melaksanakan apa-apa berantakan. Yeah. Kalau urusan berkaitan dengan keputusan, selama keputusan tersebut gitu, tidak melanggar aturan syariat. Aturan syariat kan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak melanggar yang wajib, alias tidak boleh sholat, itu kan melanggar kewajiban. Kalau kebijakan itu mengharuskan kita melanggar aturan Allah, nah itu suatu pelanggaran. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan itu tidak sampai kepada tingkatan kita harus melanggar aturan Allah, alias yang wajib harus kita tinggalkan, yang haram harus kita kerjakan, maka kebijakan-kebijakan itu kalau memang kenyataan secara nyata ada kemaslahatannya, maka harus kita laksanakan juga.
Hanya saja kalau saya pribadi kenyataannya bagaimana saya bukan ahlinya. Dalam arti begini, kalau membahas sesuatu ini tentang ini, informasinya saya pribadi itu ya tidak begitu banyak. Apakah benar hal ini ya toh? Ini begitu dahsyat, apakah hal ini begitu begini dan begitu, itu informasinya kita yang belum banyak. Hanya saja kalau memang betul-betul nyata gitu. Kalau memang betul-betul nyata kebijakan-kebijakan itu berdasarkan kemaslahatan, dan kemaslahatan yang diraih itu dengan cara menerapkan ini dan itu tidak melanggar gitu, aturan Allah yang harus dikerjakan ataupun harus ditinggalkan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Karena terkadang orang itu gitu, kurang memahami gitu, kenapa Allah itu ada aturan-aturan yang bersifat wajib, ada aturan-aturan yang bersifat tidak wajib. Memang kita itu dimotivasi untuk mengerjakan seluruh amalan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, maka seseorang tidak bisa mengerjakan kedua-duanya. Maka minimalnya jangan meninggalkan aturan yang wajib. Seperti itu. Orang gitu, kondisi bencana, baju-bajunya tidak ada, hanyut, hilang, atau terbawa terpendam di mana, misal seperti itu. Maka dia butuh sholat. Maka ketika pakaian itu minim, mana yang lebih didahulukan? Maka ketika sholat dia harus mendahulukan menutup aurat wajib dia, mendahulukan kain yang untuk menutupi, kalau laki-laki antara pusar sampai lutut. Seperti itu. Baru nanti kalau ada kain yang lebih untuk menutupi anggota tubuh yang lain. Karena kondisinya bukan kondisi normal. Kalau kondisi normal silahkan dimotivasi berlomba-lomba menyempurnakan yang wajib, menyempurnakan yang sunnah, semuanya itu ketika kondisi normal. Tapi kalau kondisi tidak normal, maka seseorang janganlah sampai kehilangan yang wajib. Lah terus yang sunnah itu bagaimana, Ustadz? Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, maka sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, kalau orang itu biasa istiqomah sholat malam, suatu saat dia sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam. Andaikan tidak sakit, dia tetap istiqomah sholat malam, maka ketika sakit saat dirinya tidak bisa sholat malam, tetap mendapatkan pahala sholat malam. Seperti itu. Tetapi yang namanya kewajiban sholat fardu, bahkan ketika sakit pun harus tetap dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Adapun yang lain itu, yang tuntutannya tidak sampai ke tingkatan fardu, maka dalam kondisi-kondisi yang kita tidak mampu untuk mengerjakan, maka kita juga tidak dituntut harus mengerjakan, dan karena memang tidak harus.
seperti itu. Maka terkadang orang itu perlu merenung gitu, berpikir panjang gitu. Tindakan-tindakannya ini bahaya yang menimpa itu lebih besar ataukah kemanfaatan yang datang itu lebih besar. Kalau orang hanya sekedar ingin mendapatkan pahala sunnah dengan cara membahayakan gitu, banyak orang, itu malah tidak sesuai arahan agama. Kalau memang ternyata terbukti nyata seperti itu. Saya dipahami ya? Makanya kalau pertanyaannya sampai ke taraf apakah ya wabah saat itu sama dengan yang diceritakan dalam hadis ya, kalau menyamakan wabahnya saya sendiri kurang tahu karena informasi saya minim gitu. Jenis sakitnya itu apakah sama dengan yang diceritakan di hadis itu. Andaikan memang ternyata terbukti nyata sama, maka kebijakan-kebijakan itu memang harus dilaksanakan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku dengan kehilangan dua anggota kesayangannya, maksudnya adalah kedua penglihatannya, namun ia bersabar, maka aku ganti kedua anggota itu dengan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka sabar itu Masya Allah, kita baca sejak awal tadi, ujian-ujian dari Allah kok kita sabar, pahalanya adalah surga. Pahalanya seperti orang mati syahid. Lah memang prakteknya sabar itu banyak orang itu tidak mudah. Tidak mudah. Orang itu terkadang kehilangan uang 10.000 aja. Perasaan tadi dari rumah bawa uang 10.000, mau buat ke warung. Sudah masuk warung, dicari-cari nggak ada. Itu bikin stres ya toh. Sehari semalam itu makan nggak enak, itu kepikiran terus. Tidur juga mau memulai itu ya juga nggak tenang, nggak nyenyak. Tadi itu kemana uang 10.000? Padahal cuma nominal 10.000. Di rumahnya, di depositonya, di simpanannya itu masih ada uang beratus-ratus ribu bahkan berjuta-juta. Tetapi ya karena memang gitu, orang itu diuji dengan kehilangan, itu tingkat sebagaimana ucapan tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu berbeda-beda. Ketika kehilangan entah anggota keluarga, entah harta, entah apapun, kemudian orang itu ingat 100%, saya itu punya apa toh? Saya pertahankan itu apa wewenang saya toh? Wong saya itu cuma hamba.
Hamba itu cuma ya, melaksanakan amanah dari tuannya, bukan mengatur sendiri amanah itu untuk apa, sesuai kemauan dia, tidak, tetapi sesuai perintah tuannya. Itu tidak mudah bagi banyak orang, apalagi nilainya agak lebih besar lagi. Harta ya sebanyak apapun ketika orang sakit itu rela dikorbankan supaya sembuh. Lah ini malah kehilangan kerabatnya, kehilangan keluarganya. Maka ketika musibah kehilangan keluarga, itu harta yang begitu melimpah saat hantaman yang pertama, hantaman musibah yang pertama itu bisa-bisa ya tidak ingat sama sekali. Tetapi sekaligus ya juga tidak mudah untuk ingat bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, dari Allah diamanahkan kepada kita, kemudian diperintahkan untuk menggunakannya, menyalurkannya sesuai perintah Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Itu tidak mudah, itu perlu latihan. Maka sebagaimana ya, anak sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka ujian anak-anak kelas 1 ya tidak seberat ujian anak-anak kelas 2. Kelas 2 tidak seberat kelas 3, kelas 3 tidak seberat kelas 4 dan seterusnya. Maka ketika ada ujian-ujian yang masih ringan, maka penting kita melatih ya, kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh kuwi nggone Gusti Allah gitu. Kabeh kuwi kanggo golek ridhone Gusti Allah. Nek aku misuh, nek aku ngersula malah kelangan ganjaran. Ora oleh ridhone Gusti Allah. Tak sabar wae. Dari luka-luka yang kecil ya toh, kok dilatih nanti luka-luka yang besar akan dimudahkan untuk ingat kepada Allah. Harta begitu pula, kehilangan 1.000, 2.000, 3.000. Lah kalau saya itu jarang kehilangan, bagaimana latihannya? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Tiap hari sedekah meskipun 1.000. Misal seperti itu. Nanti kalau kita itu mudah bangun tidur lihat uang. Uang itu amanah dari Allah, digunakan untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Kok enggak hilang? Ya, dilatih, diinfakkan ya, supaya kita itu terbiasa ya. Kalau disedekahkan kan jelas kita cari pahala. Lah kalau hilang juga jelas cari pahalanya dengan cara sabar itu tadi. Orang kalau kehilangan sesuatu kemudian sabar, ini ada harapan besar untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sabar itu berupa amalan juga. Nah nanti kalau yang ringan-ringan itu ya dia lulus, maka nanti kalau ada ujian-ujian yang besar mudah untuk lulus. Ya, keluarganya, dirinya sakit, keluarganya sakit, semakin besar, nanti keluarganya ada yang meninggal, semakin besar itu. Yang meninggal terkadang orang dekatnya semakin besar. Termasuk ujian yang sangat besar ketika dirinya sendiri nanti yang meninggal dunia. Terkadang orang ketika sakaratul maut itu
untuk wong sakaratul maut mati itu malah sowan kepada Allah gitu. Harusnya orang beriman gitu, yang sangat cinta kepada Allah mau sowan kepada Allah itu diterima dengan sangat gembira. Tapi terkadang karena itu enggak terlatih itu, nyawa mau meninggalkan jasad itu berat banget karena belum terlatih. Tetapi kalau sudah terlatih, wis wayahe nggih bismillah gitu. Karena orang itu secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama itu, kalau orang itu sudah saatnya, ajalnya sudah dekat, setidaknya 40 hari sebelum datang ajal itu sudah merasa dekatnya ajal. Isyarat-isyarat dekatnya ajal itu sudah ada. Tapi karena kesabaran orang itu berbeda-beda, kesabaran orang itu berbeda-beda, sabar nyawa mau meninggalkan raga ini orang itu juga beda-beda. Ada orang itu mosok atau saiki wis budal, mosok arep budal saiki gitu. Aku jane njik ndek karepan ngene ngono. Lho, kok ndek karepan ngene ngono. Nek jenenge kawula, program iki siji gitu. Nderek tuane. Apa yang dari tuan digunakan untuk mencari ridho Allah. Seperti itu. Nggih. Kalau orang kehilangan, istilahnya dicuri, kecurian, terus sama ditipu orang, itu apakah termasuk sedekah dengan sabar? Kalau disebut sedekah itu kan ada amalan niat sedekah, ada amalan niat sedekah. Kalau dicuri ya, kalau dia tidak niat sedekah ya tidak ada pahala sedekah ketika tidak niat sedekah. Lah terus niatnya apa? Ya sabar supaya dapat pahala. Niat pahala. Karena nanti kadang orang itu apa ya? Niat sedekah itu enggak sungguh-sungguh. Kata mulut dia, wis pite ilang wis ben lah sedekah. Ternyata malingnya tobat, dikembalikan pitnya. Alhamdulillah kayak gitu loh. Katanya niatnya sudah disedekahkan gitu. Lah dibalekne lho kok ya alhamdulillah. Lah kudune nek niate tenanan. Oh, napa Kang mbok arep balekne lho. Kula tobat Pak, tapi wis tak niati sedekah wis gawe neneh. Kudune ngoten. Kudune ngoten. Di fadilah amal itu kan untuk niat meluruskan niat. Nggih. Itu sebelum, ketika dan setelah amal itu bisa diniatkan. Jadi itu kan bab ikhlas. Nah, ikhlas itu selalu mengoreksi niat. Setan itu punya usaha, di mana benteng terakhir itu bagaimana dihilangkan keikhlasan. Dan memang dalam sebagian riwayat itu, setiap hamba ini beramal, maka amalan ini akan secara gaib akan dirupakan dalam suatu bentuk, kemudian dibawa untuk dihadapkan, disimpan di khazanah Allah. Lah amalan itu nanti akan melalui pemeriksaan. Di setiap langit nanti ada malaikat penjaga. Maka nanti ketika melewati langit pertama diperiksa oleh malaikatnya. Oh iya, lulus, monggo. Lulus. Nah, di langit ketujuh pemeriksaannya urusan ikhlas.
Lah nanti kalau tidak lulus, ya kayak kita ini mau bepergian nanti kan di bandara itu diperiksa. Awal itu mungkin pakai detektor, gitu. Titit, diperiksa ini ke apa kok bunyi. Oh kalau ini membawa sesuatu yang dilarang maka nggak bisa lewat, langsung di pintu pertama. Terkadang pintu pertama lulus, nanti pintu kedua, pintu ketiga melalui rekam layar dan sebagainya nggak lulus dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ikhlas itu sangat penting. Dan ikhlas dalam setiap amal itu bisa dirusak kapanpun. Nah, dirusak kapanpun pertama, ketika awal beramal itu tidak mencari ridho Allah. Maka penting, gitu, ketika awal mau amal, niatnya itu kita ingat-ingat melaksanakan perintah Allah. Berjalan ke masjid. Berhenti sebentar. Aku kui arep ndelok rondo kok iki janjane memang murni pengen nglaksanakne perintah Gusti Allah. Berhenti dulu. Ditata. Andaikan ada bisikan pengen ndelok rondo, wis nyapo to. Dadak golek rondo. Nek duk takdirku ora. Entuk aku ora. Tapi aku kelangan ganjaran nyapo neng masjid niate enggak ikhlas, kelangan ganjaran wis gak perlu niat delok rondo. Nglaksanakne perintah Gusti Allah. Nah, terus sampai di masjid amalan itu nanti setan kok terus kemudian ya toh cuci tangan gitu, enggak menggoda, tidak. Nah, ketika di tengah itu nanti ada godaan-godaan supaya tidak tertib dalam mengerjakan amal. Itu salah satu bentuk tidak ikhlas juga. Jadi sholat utawa nang masjid tapi sakarepe dhewe. Kudune nek wis teko masjid aja sakarepe dhewe, sesuai aturan Allah. Ya toh. Nang masjid ya toh. Malaikat itu sudah nggak seneng gambar, di masjid malah nyalain gambar. Kudune ruangan di dalam masjid itu steril ya toh. Di situ ruangan untuk ya toh bersih dari perkara-perkara yang sebetulnya masjid itu bukan hanya untuk ibadah manusia. Ya toh, gambar-gambar yang dipasang nanti akan mengganggu para malaikat. Lah aku biasa kok. Lah memang kesenenganmu karo kesenengane malaikat beda. Nah, ketika di tengah ini contohnya kita perlu koreksi niat kita. Di tengah ini kita itu mau SPD sak penake dhewe atau mau ikut aturan. Nanti setelah pulang dari masjid ya toh, dikoreksi lagi. Setan kok terus yes cuci tangan gitu, tidak. Ada usaha-usaha supaya pahala dari amal itu lenyap, hancur, hilang dan sebagainya. Bisa dengan cara mengungkit-ungkit, bisa dengan cara dia menggunjing orang lain sehingga pahala amalannya itu hilang dikasihkan orang. Maka penting mau beramal, ketika beramal, setelah beramal tetap semata-mata ikuti aturan ya toh. Kita ingat apa amanah dari Allah hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Seperti itu. Itu kalau niatnya diubah. Jadi misalnya kecurian atau penipuan, sudah saya ikhlaskan saja. Itu kan berarti ketika itu sudah saya ikhlaskan. Ini bisa tidak merubah yang tadi tidak berpahala menjadi nilai pahala. Ketika dia mengikhlaskan itu sesuai perintah Allah, gitu. Kan dalam aturan agama itu contoh, gitu. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang punya hutang, sudah saatnya bayar. Orang itu ya toh
menagih kok yang ditagih itu asli nggak punya uang saat itu untuk membayar, maka wajib ngasih tambahan tempo. Nggak boleh maksa saat itu juga. Kalau maksa saat itu juga dapat dari mana? Wong dia memang nggak punya uang. Wa anta sodaku, kalau kamu mensedekahkan ya sudah, nggak usah bayar. Khairul lakum, hal itu perbuatan itu lebih baik. Orang yang mencuri aslinya wajib mengembalikan barangnya. Tetapi kalau kita sudah relakan, sodakohkan, ketika kita mengerjakan seperti itu, ingat perintah Allah ini, maka dapat pahala. Tapi yaitu niatnya betul. Kadang orang itu yaitu tadi, katanya disodakohkan, tapi kadang diungkit-ungkit lagi, terus kalau dibalik ini ya ditompo. Makanya orang itu supaya melihat kemampuan masing-masing. Kalau kemampuannya itu sabar, ya cari pahala lewat sabar. Cari pahala lewat sabar. Masya Allah, bite hilang sabar. Nek aku sabar, ngomongnya itu tetap pakai aturan agama, tindakannya ini semua tetap sesuai aturan Allah, dapat pahala. Nanti kalau dikembalikan ya alhamdulillah, karena mampu kita itu ya masih ingin kepada benda itu. Tapi kalau kita itu mampunya itu ya wis pokoknya wong jenenge maling kudune balekne, tapi ya tak sedekahne pisan. Sapa wae sing nganggo tak niati supaya kanggo kemanfaatan, ya silakan. Sedekah kepada maling bukan sedekah supaya dibuat untuk keburukannya, karena barang itu bisa digunakan untuk kemanfaatan. Seperti itu. Bahkan dalam fadilah sedekah itu ada orang keliru sedekah kepada maling, tapi memang karena saat itu memang keliru, dalam arti memang tidak sengaja sedekah untuk nolong kemaksiatannya, tetap dapat pahala. Seperti itu. Tapi yaitu tadi, biar kita itu tidak terbiasa hanya gaya. Gaya itu maksudnya apa? Bahasanya itu ya tak sodakoh nih, tapi ya engkau ternyata nek eroh ya toh, nek balik ya ditompo maneh. Ini nanti hatinya itu nanti yang nggak biasa sungguh-sungguh dengan apa yang diucapkan itu jadi buruk ya toh. Itu yang jadi buruk. Kalau mampunya itu belum bisa sedekah ya toh. Ya sabar itu tadi. Ketika seperti orang nagih hutang ya toh, yang ditagih belum punya, maka sabar, kasih tambah waktu tempo. Mampunya kayak gitu ya enggak masalah, itu sudah ikut aturan agama. Kalau ingin lebih, amalannya ingin lebih lagi, ya bukan sekedar kasih tempo, ya sudah diikhlaskan, ya udah saya bebaskan, nggak usah nyaur. Tapi ya benar, memang nggak usah nyaur. Nanti bukan wes nggak usah nyaur. Lah seminggu no tibake sing utang kuwi entuk opo ngono. Nanti datangi lagi. Saya dengar kok dapat ini. Mbok yo disaur lho, jarine nggak usah nyaur. Nah, ini namanya mlituk ya. Kalau pelaku itu yang mengambil atau menipu barang orang lain, apakah nanti dia tetap ditutup untuk kembalikan? Iya. Perhitungan itu sampai di akhir. Iya, harus dikembalikan. Makanya kata para ulama, kalau kita itu misal itu, memang latar belakang orang itu kan beda-beda. Ada tobatnya itu agak telat kalau bahasa manusia itu. Pernah ngambil sepeda si fulan, namanya Pak siapa gitu. Kemudian ya sudah 10 tahun kemudian dia insaf gitu. Aku biyen jikuk pite Pak fulan, jaluk sepurane lah. Nanti kalau suruh ganti ya ganti. Cari-cari si Pak fulannya sudah nggak ketemu. Lah Pak fulannya kemana?
Kata tetangganya, oh sudah mati mas, innalillahi, sudah mati. Berarti andaikan Pak Fulan ini sudah mati, kalau sepeda itu dikembalikan ke Pak Fulan, maka itu sudah jadi hak waris. Nah, akhirnya nyari ahli warisnya. Nah, terus ahli warisnya kemana aja? Itu sudah pergi mas, terus nggak tahu tuh ceritanya sampai kemana. Wes piye? Maka kata para ulama itu, gitu, maka senilai berapa itu harta itu kita tetap niat nyaur. Lah nyaurnya bagaimana? Lah sekarang nyaurnya itu dibikin amal, gitu. Pahalanya diniatkan untuk Pak Fulan yang sudah ada di akhirat. Harapannya semoga niat nyaur kita seperti itu diterima oleh Allah, urusannya di akhirat dimudahkan. Tapi kalau nggak niat nyaur, pokoknya sing urusannya dados dawa niku gak niat nyaur niku. Utang meskipun sithik gak niat nyaur, urusannya gitu di akhirat. Selain ngoten. Maka kalau orang itu ya toh berhutang niat nyaur, maka Allah akan bantu. Terserah Allah caranya. Tapi kalau orang berhutang gak niat nyaur, maka nanti di akhirat Allah akan mempersilahkan orang-orang yang didolimi, alias posisinya harusnya harta dikembalikan kepada dia tapi nggak dikembalikan, untuk menuntut orang yang tidak mengembalikan harta itu tadi. Dengan cara, nah di akhirat sudah nggak bawa duit, ya bawanya amalan. Maka caranya amalan kebaikannya diambil untuk dikasihkan kepada orang yang diambil hartanya dan sebagainya itu tadi. Lah kalau sudah nggak punya amalan pahala, amalan kebaikan, maka dosa keburukan orang yang didolimi, diambil hartanya nggak dikembalikan itu tadi nanti akan dikasihkan kepada orang yang mendolimi. Seperti itu. Kalau ada orang berjanji mau bayar tapi tidak pernah dibayar, bahkan sampai 10 tahun, pokoknya saya bayar, jangan khawatir, 10 tahun pun nggak dikasih, itu gimana? Kan ada niat membayar, kan ucapan tok. Nah itu urusannya betulnya niat dan enggak itu nanti antara dirinya dengan Allah. Kalau bagi orang yang menghutangi, ya pilihannya dua, sabar. Dan kalau sabar kita melaksanakan perintah Allah, ya mengasih tempo tadi kan dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu. Minimal sabar ngasih tempo kalau memang belum bisa membayar, maka kita akan dapat pahala terus. Urusan niat dia betul atau enggak itu nanti sama Allah, gitu. Nanti urusannya sampai di akhirat. Maka dalam suatu riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun disebutin dalam kitab Fathul Mu'in, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Terbunuh di jalan Allah itu akan mengkifarohi, menghapus segala sesuatu kesalahan-kesalahan, illa dain, kecuali urusan hutang. Urusan hutang ya tetap urusannya itu kalau kita memang terjadi pelanggaran urusan hutang, itu nanti urusan kita nanti sampai ke akhirat. Seperti itu. Nah kalau yang menghutangi pilihannya sabar, itu pun dapat pahala, ataupun mensodakohkan, wes mas gak usah nyaur, itu pun juga dapat pahala jika hal itu juga dilaksanakan karena melaksanakan perintah Allah. Jadi perintah Allah yang pertama, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, ya kalau kita itu ya toh masih membutuhkan harta itu, ya kita kok belum disaur, belum dibayar, kita sabar, kasih tempo waktu lagi. Nah, ada amalan yang lain, wa anta sodaku khairul lakum, kalau kita mensodakohkan, wes nggak usah disaur mas, kita seperti ini karena melaksanakan ayat juga, itu juga akan mendapatkan pahala. Orang iman itu serba berpahala kalau mensikapi sesuatu sesuai aturan Allah.
Saged dipaham nggih. Terus kita itu jangan sampai ya, namanya orang iman itu kehilangan pahala. Kalau urusan harta dunia, gampangnya orang sekarang duit bisa digoleki. Ya, tapi kalau pahala untuk golek itu masya Allah, bukannya gampang toh baca subhanallah, alhamdulillah itu gampang. Gampang mencari juga gampang hilang. Gampang mencari juga gampang hilang, gampang bocor istilahnya. Bocornya bisa sebab tidak ikhlas, bisa sebab mendolimi orang, akhlak tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jangankan kepada orang, dalam hadis riwayat Bukhari ada wanita masuk neraka meskipun hari-hari ibadah, ketika apa dirinya ya toh, menali kucingnya ya toh, nggak dikasih makan akhirnya mati. Sama hewan aja itu seperti itu, apalagi sama manusia. Termasuk yang sudah ketahuan ditangkap, ditahan, dihukum ya. Tapi dia barangnya sudah habiskan. Sempat kembalikannya kok masih dia bukan itu tidak ada. Ya tidak. Kalau barang sudah habis maka ngasih gantinya. Seperti itu. Walaupun dihukum masih tertuntut. Ya itu kan aturan agama itu kan terkadang ya sudah teraplikasi di aturan negara, ada yang belum. Seperti itu. Nggih. Mugi-mugi kita saged mendhet paedahipun dadosaken asbab kesainan turunipun hidayah barokah dumateng diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tanggi kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup kulan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.